eh, ada beberapa orang yang juga komentarnya kayak gini, "Gak apa-apa Mbak Kia, aku juga pernah kayak gitu dan alhamdulillah udah sembuh. Cuman mata aku tuh besar sebelah." Nah ada juga yang komentar kalau dia udah 2 tahun lalu terkena ini Bell's palsy, tapi sampai sekarang itu nggak ada perubahan sama sekali. Sorry gatel ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zakia Ramayani. Udah lama banget kayak nggak opening kayak gitu ya. Oke, sebenarnya video ini udah lama banget kayak pengen buat, cuman beberapa hari ini ada aja halangannya ya. Jadi memang kayak buat ini khusus buat teman-teman yang baik banget udah hampir tiap hari ya. Jadi kayak pengen sharing, hampir tiap hari ada aja yang chat Kia di WA atau mungkin DM Kia di Instagram atau juga inbox di Facebook, bahkan ada juga yang telepon langsung untuk tanyain kabar aku, Kia gimana kondisinya sekarang gitu ya, apakah udah sehat, udah pulih atau gimana gitu. Jadi kayak dulu ya Kia kayak buat semua orang khawatir deh. Mungkin kalau Kia nggak upload tentang penyakit yang Kia derita kemarin, yaitu Bell's palsy, seperti kayak stroke gitu kan, jadi mungkin orang nggak akan sepanik ini. Cuman karena kayak udah upload tentang penyakit itu, dan kemarin terakhir kayak update itu saat Kia kontrol ke rumah sakit ya, ketemu dokter saraf, dan Kia juga melakukan fisioterapi ya, hampir kayak lupa ya. Jadi Kia udah nggak update lagi karena memang ada beberapa hal yang Kia harus kerjakan di rumah, terus juga pokoknya banyak banget deh ya, namanya ibu-ibu ya. Oke, jadi Kia pengen jelasin, alhamdulillah sekarang kondisi Kia itu bisa dibilang 98% udah pulih. Sebenarnya masih ada sedikit, kalau dilihat seperti ini udah hampir nggak ada sama sekali yang beda ya. Terus juga pengucapan semua huruf udah alhamdulillah baik, khususnya yang M sama P udah alhamdulillah baik. Terus mata juga udah seimbang berkedipnya, dan yang paling kelihatan sih kerutan di dahi udah ini semua ya. Cuman Kia masih sedikit merasa ada yang kurang gitu, pokoknya di bagian jidat ini masih sedikit agak sedikit apa ya, bukan dibilang aneh juga sih. Jadi kalau teman-teman terkena namanya Bell's palsy ini, jadi kan wajah itu kan separuh kaku kan, nggak bisa gerak. Jadi kalau ditekan kayak gitu dia sakit. Jadi dia kayak sakit, seakan-akan kayak tubuh kalian tuh memar. Jadi kayak bagian ini memar gitu loh. Teman-teman biasa kalau jatuh terus memar kan, merah gitu atau biru. Kalau dipegang kan sakit. Nah kayak gitu tuh kondisi wajah yang kaku itu. Jadi Kia masih merasakan bagian sakit itu di bagian sini, di atas sini. Tapi alhamdulillah sih tidak terlalu apa ya buat khawatir. Tapi tetap Kia lakukan fisioterapi mandiri di rumah ya. Jadi Kia kan sedikit lebih detail menjelaskan tentang penyakit Bell's palsy ini. Itu karena apa ya, saat Kia posting tentang ini di Instagram maupun di YouTube yang lebih jelasnya, banyak banget orang yang masuk, yang DM Kia, yang inbox Kia di Facebook, pokoknya banyak banget yang ngasih tahu tentang pengalaman mereka atau keluarga mereka yang juga pernah kena namanya penyakit Bell's palsy ini gitu ya. Dan yang buat Kia sedih adalah banyak banget yang sembuh ya. Sebenarnya yang ada beberapa orang yang sembuh gitu ya, khususnya yang di Palu pasti udah bilang kayak gini, Kia buruan ke klinik Manggala, di sana itu tempatnya fisioterapi. Teman aku tuh di sana pernah kena ini dan diterapi di sana. Oke Zabir bangun, Kia urus Zabir dulu ya. Oke, Kia lanjut ya. Jadi yang tadi seperti Kia bilang banyak banget respon dari teman-teman semuanya
Ada yang bilang kalau mereka tuh sembuh, mereka di terapi. Kalau yang di Palembang memang rata-rata di klinik Manggala ya. Terus ada beberapa orang yang juga komentarnya kayak gini, Mbak Kia, ada yang Kia kenal, ada juga yang nggak kenal ya, mungkin temenan di Facebook atau di Instagram aja tapi nggak kenal langsung orangnya gitu loh. Jadi banyak yang bilang, nggak apa-apa Mbak Kia, aku juga pernah kayak gitu dan alhamdulillah udah sembuh. Cuman mata aku tuh besar sebelah. Itu bukan cuma 1-2 orang, banyak banget yang komentar kayak gitu yang sembuh tapi matanya itu nggak balance gitu. Jadi ada yang besar, ada sebelahnya yang besar, ada sebelahnya yang kecil. Nah ada juga yang komentar kalau dia udah 2 tahun lalu terkena ini Bell's palsy, tapi sampai sekarang itu nggak ada perubahan sama sekali. Sorry gatel ya. Jadi sekarang itu masih aja kondisinya sama seperti 2 tahun lalu saat dia terkena namanya Bell's palsy. Ada juga yang suaminya udah hampir 5 tahun juga gak ada perubahan. Bahkan ada yang dari kecil, masih SD sampai sekarang juga gak ada perubahan. Itu yang buat Kia shock juga sih. Oh, kok gini ya? Nah itu yang Kia sempat konsultasikan ke dokter saraf sama yang kan Kia ke dokter saraf dulu, terus melakukan fisioterapi yang apa ya kalau dibilang ya namanya, yang pokoknya yang orang fisioterapinya itu Kia curhat juga tentang hal ini. Jadi yang teman-teman ceritakan Kia ceritakan juga ke mereka, ke dokter juga. Dan ternyata ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan agar bisa sembuh lebih cepat. Alhamdulillah Kia itu sebenarnya terhitung 2 minggu lebih udah ada perubahan. Tapi kalau untuk yang full banget 3 mingguan Kia udah alhamdulillah 95% pulih ya, terlihat pulih total gitu. Nah untuk yang seperti itu yang bisa dibilang cepat, tapi ada yang bisa lebih cepat sih, 2 minggu udah benar-benar sudah normal, itu yang cepat banget. Tapi ada yang sampai 6 bulan, tapi kalau dibilang 6 bulan itu masih terhitung cepat. Jadi dari 2 minggu sampai 6 bulan itu masih terhitung cepat, tapi kalau di atas itu udah terhitung lambat ya. Nah jadi teman-teman, Kia akan sedikit bahas tentang Bell's palsy ini kayak apa, terus apa gejalanya yang kalian rasain, terus apa sih penyebabnya, tanda-tandanya kayak seperti apa saat kita kena ini, dan apa yang harus kita lakukan saat terkena Bell's palsy ini. Langsung aja. Oke, jadi teman-teman, inilah beberapa tanda-tanda kalau teman-teman kemungkinan terserang virus yang menyebabkan Bell's palsy. Yang pertama, telinga teman-teman terasa nyeri di bagian belakang. Pokoknya belakang telinga bagian bawah sampai ke bagian leher itu nyeri. Nah kalau udah rasa nyeri telinga, teman-teman langsung aja ke dokter THT untuk memastikan teman-teman infeksi telinga atau bukan. Setelah nyeri telinga, teman-teman hindari yang namanya angin dingin atau air, pokoknya yang dingin-dingin. Misalnya hindari kipas angin yang langsung terpapar muka, AC. Terus kalau naik kendaraan ya, naik mobil usahakan gak usah buka kaca ya. Kalaupun buka kaca langsung aja buka semua, jangan bukanya cuma sedikit, karena semakin sedikit kalian buka itu anginnya itu makin kencang tekanannya dan langsung terpapar ke bagian wajah kalian. Nah kalau naik motor usahakan pakai helm ya, dan kacanya full face. Oke. Jangan tidur di lantai, jangan mandi terlalu sore pakai air dingin. Kalaupun mandi sore atau malam kegerahan, teman-teman mandi pakai air hangat. Oke, next lagi, teman-teman kalau udah hindarin itu ternyata masih aja terserang namanya Bell's palsy ini, tiba-tiba wajah teman-teman langsung kaku seketika, teman-teman langsung ke dokter saraf secepat mungkin. Ya, jadi waktunya itu minimal teman-teman 2 kali 24 jam. Jadi hari ini misalnya terserang, tiba-tiba kaku wajahnya, langsung ke dokter saraf minimal 2 kali 24 jam. Jadi 2 hari ya. Kalau tidak ada dokter saraf, misalnya teman-teman mau ke rumah sakit ternyata rumah sakitnya tutup tanggal merah. Karena kemarin kayak gitu, pas Imlek lagi ya, terserang itu 12 Februari. Ingat banget. Akhirnya Kia
ke rumah sakit karena rumah sakitnya tutup, nggak ada dokter. Kia langsung ke dokter praktek. Alhamdulillahnya dokter umumnya itu buka walaupun tanggal merah. Nah, teman-teman bisa langsung ke dokter umum aja kalau memang dokter sarafnya nggak ada atau memang di hari itu hari libur kayak gitu. Nah, kalau teman-teman udah seperti itu, udah melakukan apa yang Kia bilang, insya Allah akan lebih cepat pulihnya. Itu paling cepat 2 minggu. Kalau Kia itu hampir pulih 95% itu sekitar 3 mingguan. Jadi dari 2 minggu sampai 6 bulan itu termasuk cepat ya. Tapi kalau di atas 6 bulan itu penyembuhannya berarti agak lama. Jadi teman-teman jangan sampai lewat dari 2 kali 24 jam ke dokter. Nah, untuk sekarang ada beberapa hal yang jangan kalian lakukan, pokoknya jangan deh. Ini ada beberapa hal yang jangan pernah kalian lakukan kalau ini ada beberapa hal. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa hal yang jangan kalian lakukan di saat teman-teman terserang namanya Bell's palsy. Yang pertama, langsung ke ke orang pintar, dukun, dan bla bla bla. Nah, sebagai umat muslim yang beragama, teman-teman udah pasti dilarang ya. Kayak nggak tahu di agama lain, tapi ya kemungkinan ya kalau orang pintar ya dokter dong ya. Jadi teman-teman nggak usah pikiran macam-macam, jangan berobat ke yang lain-lain gitu, karena ternyata banyak banget yang terjadi. Kia sempat cerita ke fisioterapi, itu mereka lambat penanganannya karena lewat dari 2 kali 24 jam pastinya. Mereka tuh datang udah 1 bulan, 2 bulan dan makin parah karena diobatin oleh orang pintar katanya kayak gitu. Malahan akhirnya tuh butuh bertahun-tahun, berbulan-bulan ya paling cepat ya. Nah, itu jadi parah banget. Jadi teman-teman jangan ke orang pintar atau segala macemnya. Jadi kalau langsung Bell's palsy ini langsung ke dokter ya. Nah, yang kedua, jangan banyak browsing di internet hal-hal aneh. Itu apa ya? Pasti buat teman-teman tuh stres. Jadi memang kemarin Kia waktu saat terkena ini, Kia bener-bener nggak mau ngelihat macam-macam di internet gitu. Pengen banget browsing ini. Sebenarnya kenapa sih ini wajah Kia cuma sekali aja browsing, sudah Kia nggak mau lihat lagi gitu. Karena semakin banyak kita browsing, dan itu yang kita baca itu belum tentu akurat ya informasinya. Bisa jadi tuh dari blog orang ya, bukan dari dokternya langsung. Walaupun dokter bukan dokter spesialis gitu ya. Jadi jangan kalau Kia minim aja gitu. Sharing itu tentang penyakit itu tolong minim aja. Jadi teman-teman dengerin dokter aja ya. Yang lebih real. Kenapa? Kalau teman-teman terlalu banyak baca di internet misalnya, satu yang tadi Kia bilang belum pasti kebenarannya. Kedua, kalau kenapa-kenapa kalian nggak bisa klaim gitu. Kalian ikutin apa yang dibilang internet, terus kalau ternyata hasilnya nggak seperti yang dikatakan di internet itu, kalian mau bilang apa gitu. Kalau teman-teman ke dokter, kalian udah melakukan apa yang dibilang dokter ternyata tidak bisa, atau memang kok hasilnya kayak gini dok, nah kalian bisa klaim ke dokternya gitu. Oke? Jadi jangan terlalu banyak membrowsing apapun. Stop. Yang ketiga, tenangin diri gitu ya. Kia waktu terkena ini memang jujur 1-2 hari nangis banget aku. Tapi aku berusaha untuk menenangkan diri dengan pertama, aku nggak bilang ke siapa-siapa dulu kecuali suami dan orang-orang terdekat. Kedua, Kia perbanyakin sholat ya, perbanyak ibadah, itu menenangkan Kia. Kenapa Kia nggak bilang ke beberapa orang, nanti banyak banget masukan-masukan orang lain yang itu bisa buat Kia stres lagi. Jadi Kia bener-bener stop, nggak informasikan siapa-siapa kecuali suami dulu di 3 hari awal. Kia ke dokter, udah tenang, baru Kia infokan ke keluarga, baru Kia upload di YouTube kayak gitu. Itu aja sih dari Kia. Semoga teman-teman bisa cepat pulih ya, yang mungkin yang sakit seperti Kia. Oke, sekian informasi dari Kia. Semoga bermanfaat informasinya. Dan terima kasih sekali lagi buat semuanya udah banyak yang tanya-tanya tentang Kia. Thank you banget. Dan buat yang lagi sakit sekarang, semoga cepat sembuh ya. Semoga diberikan
kekuatan, kesabaran untuk melakukan pengobatannya. Dan yang seperti Kia yang terkena Bell's palsy, kita doakan semoga segera pulih. Oke, bye-bye semuanya. Assalamualaikum.